dulu ruangan apa? Bukan penjara, kayak ruangan apa ya? Kayak ruang kerja gitu aku lihat. Tapi bentuknya ini ya kayak bilik-bilik Iya, kecil memang gitu, kecil banget. gak simetris sih. Itu ada satu sosok makhluk, dia orang luar. Orang luar. Dia kenapa ada di sini? Dan dia kayak pimpinan yang dari Belanda itu ada di sini. Dia yang mukanya jahat banget gitu dia. Tuh sekarang dia perhatiin aku di sebelah sana. Kamu nggak bisa komunikasi baik-baik sama dia, ngomong apa gitu? Dianya kayak nggak kepengen kita ada di sini sebenarnya. Nggak boleh berlama-lama di sini. Pakaiannya, kamu bisa jelasin? Coklat gitu. Terus yang Belanda gitulah, yang gimana sih? Tinggi dia, dia tinggi bule. Terus kan kamu tadi bilang ada dua. Yang satunya? Yang satu pribumi di sebelah sana. Sebelahnya. Itu dia apa gitu di sini? Dia pendatang. Dia pendatang di sini. Oh, jadi dia bukan dari bagian yang ada? Bukan. Oke. Yang pasti yang itu, yang satu, yang bule itu ada di situ. Dan dia kayak gak suka gitu. Kamu ada mau ceritain lagi di ruangan ini? Ya, kenapa dia terkunci di situ gitu? Maksudnya dia bukan meninggal, dibunuh di sini, disiksa, tapi dia kenapa ada di situ? Kamu bisa jelasin? Tempat dia dulu di sini. Tempat kerja dia dulu di sini. Dia ada di sini sampai sekarang. Dan mereka semua yang ada di sini pada takut sama dia. Jadi nggak ada yang bisa keluar? Nggak ada. Sampai udah jadi makhluk ini pun masih tetap menjaga astralnya mereka masih tetap berada di sini, terkunci di sini, dan dia tetap berkuasa di sini. Tapi dia waktu itu meninggalnya nggak di sini? Nggak jauh dari sini, masih sekitar sini, tapi nggak di sini. Tapi dia tetap mau kembali ke sini karena ini seperti ruangannya dia. Iya. Oke. Kita juga lihat karena ruangan ini ada di bagian paling atas ya, lebih atas lagi dari yang semuanya. Iya sih. Awas. Ya udah. Kita ke sana. Oke. Masih ngeliatin? Masih. Tadi di depanan sana dengar suara nangis ya? Iya, cewek nangis gitu. Itu dia. Kamu juga dengar? Dengar banget. Goa ini terdiri dari kamar-kamar petak dan lorong yang panjang. Dilihat dari bentuknya, Goa Gunung Kunci terlihat seperti benteng pertahanan Belanda. Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci Palasari di Kabupaten Sumedang ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan kawasan pelestarian alam sebagai salah satu bentuk pengelolaan hutan konservasi. Nah, di Tahura ini sendiri terdapat berbagai potensi. Di samping dari potensi wisata alamnya juga di sini juga terdapat beberapa bangunan benda cagar budaya seperti yang kita lihat di belakang ini. Ini merupakan salah satu bentuk peninggalan zaman Belanda. Gunung Kunci sebenarnya adalah sebutan warga sekitar. Istilah yang tepat adalah bukit, bukan gunung. Di bukit yang dirimbuni pepohonan inilah Belanda membangun goa. Pihak pengelola mengaku banyak kejadian mistis di Goa Gunung Kunci. Banyak diantaranya ada 5 orang atau 6 lah pengunjung yang kata pengunjung memang ada yang pernah melihat sosok manusia gitu, sosok tubuh yang di situ yang di tangga itu, yang di tangga. Kemudian yang satu lagi pas di pintu gerbang masuk ada gunung kunci itu, cuma masuk gerbang. Nah, memang di situ dia mau foto, tapi dilihat begini orangnya nggak ada, tapi kalau di kamera ada gitu. Dia sampai pingsan. Saya tanya, ya lihat seorang perempuan katanya masuk ke dalam gitu. Itu kemudian kalau di sini anak SMP yang lihat anak SMP perempuan, kebetulan ada pengunjung lagi yang dari luar kota ngasih tahu sama saya lagi tugas di bawah.
ada anak sekolah yang melihat katanya ada tentara di sini, keliling-keliling di atas di sini. Dan di sebelah kiri aku, di sebelah situ, itu ada makhluk besar, ya. Pas lampu aku. Pas lampu ini ada makhluk besar. Astagfirullahaladzim. Ada pocongnya juga. Jalan Cadas Pangeran yang masuk wilayah Kabupaten Sumedang berada di area perbukitan. Ketinggiannya antara 25 hingga 1.667 meter di atas permukaan laut. Saat ini saya sedang berada di Jalan Cadas Pangeran Atas. Dan dulunya tempat ini digunakan sebagai tempat prostitusi. Menurut warga sekitar dan pengguna jalan, tempat ini angker. Di malam hari, Jalan Cadas Pangeran sangat sepi dan mencekam. Hal ini saya rasakan saat menyusuri jalan peninggalan Belanda ini. Tangga yang menghubungkan antara Jalan Cadas Pangeran bawah dan Cadas Pangeran atas. Iya. Itu jadi tengah-tengahnya tuh ada jalan setapak kayak gini. Aku nggak ngerti deh fungsinya tuh sebenarnya buat apa gitu. Tapi dari tempat juga kayak kelihatan apa? Kanan kiri pohon rimbun ya, Iya. tinggi-tinggi gitu. Kamu dari tadi gelisah, kamu mau cerita gitu sama aku? Ya karena di sini banyak banget. Daripada yang tempat-tempat kemarin, di sini banyak banget. Dan di sebelah kiri aku, di sebelah situ, itu ada makhluk besar, ya. Pas lampu aku. Pas lampu ini ada makhluk besar. Astagfirullahaladzim. Ada pocongnya juga. Ada pocongnya juga di sebelah situ. Di sebelah situ. Terus senterin deh. ya Allah, Tuhan. Itu sebelah situ. Di sebelah situ. Itu ada pocongnya. Ada pocongnya di situ berdiri merhatiin kita. Terus ada merinding. Ada kayak monyet gitu ya, tapi matanya bulat merah, pendek gitu, bulat di situ. Di tempat ini, di bawah sini, itu dulunya ada beberapa buat buang orang bayi. Dan tadi aku ngeliat di sekitaran aku banyak anak kecil berlarian gitu. Iya, jadi bener banget apa yang kamu bilang. Dari informasi warga yang aku dapetin, dari informasi warga itu bahwa di sini tepatnya bawah ya, terus ke kanan itu memang ada ini. Ada cewek berusan di situ. Sebelah situ. Jalan Cadas Pangeran Atas ternyata pernah digunakan sebagai tempat lokalisasi pekerja seks komersial. Intan yang mampu berkomunikasi dengan makhluk halus dan mampu melihat apa yang terjadi di masa lalu mengatakan, lokalisasi semakin membuat Jalan Cadas Pangeran beraura negatif. Nah, ini sekarang kita lagi ada di tempat yang dulunya ini tempat prostitusi tadi. Iya. Kamu bisa lihat kan bekas bangunannya. Iya, masih bongkaran-bongkaran gitu ya. Iya tuh, masih ada bekas kayak bangunan ruangan-ruangan di jalan kan. Iya. Gitu. Jadi dulu sampai ke sana tuh masih ada bekas bangunan gitu. Itu gimana kamu di sini lihatnya? Kalau di tempat ini yang dari tadi narik di sebelah sana sih, Ran.
Coba yang aku foto ya. Di ujung sana tuh, Ran. Nih kan. Di sebelah sana tadi yang aku foto ada orbs banyak banget di situ. Karena memang di sebelah situ narik dari tadi. Kuat banget dari arah situ. Dan yang paling besar ini, orbs yang paling besar ini aku lihat itu sosok cewek. Cewek rambut panjang gitu. Di sinian ya berarti ya. Tadi kamu ambil di sebelah sini. Oh, Sebelah sini, daerah sini. oh. Masih ada. Masih ada. Itu apa? Banyak, tapi yang dominan cewek di situ. Bentuknya kayak gimana bentuknya? Cewek pakai putih gitu, rambutnya dikedepanin gitu, panjang gitu. Dia merhatiin kita. Asalnya dari mana atau kayak gimana gitu kamu? Biasanya dari sini. Emang dari sini? Iya, udah lama. Tapi lebih lama yang tadi ada di sana? Iya, lebih lama dari yang sana. Tadi udah ratusan tahun ada di situ. Di sebelah sana, Ran, ada yang berdiri tuh di situ. Sini? Sini? Iya, di situ. Dia kayak cowok, cuman yang badannya kayak ini apa sih? Coklat gitu, terus ada sekat-sekatnya gitu. Jadi nggak bentuk orang. Oh gitu. Jadi kayak intinya cowok. Cowok. Sekat-sekat gimana sih? Kayak gini loh, garis-garis gitu. Cuman nggak ada tangannya, nggak ada kakinya. Yang kepala, terus kepalanya itu cowok. Cuman bawahnya Kayak badannya kotak-kotak seperti gitu itu. ya? Iya. Oh. Apa tuh Tan? Namanya apa tuh? Itu sih kalau yang aku tahu sih dia jin, cuman perwujudannya seperti itu. Oh. Terus di atas kita, dan benar di sebelah situ ada ular. Ular warna putih, yang gede banget, panjang gitu, cuman dia terbang. Oh. Sebelah situ Masih ada? masih Terbang dia posisi? Iya. Itu dia apa? jin juga. Jin. Dia bisa berubah wujud jadi Berwujud. manusia. Iya. Oh gitu. Iya. Tan, kan banyak banget ya. Ini apalagi pas kita ini kan udah ada di Cadas Pangeran atas, ya. Ini pas banget jalanannya hampir belok gitu, belok-belok. Nggak curam sih, cuman berbelok lah. Itu hal-hal seperti ini tuh salah satu hal yang menyebabkan kecelakaan nggak sih? Jalannya sih yang menyebabkan gejalanya itu, dan roh-roh yang ada di sini, astral-astral yang ada di sini itu sebagian dari yang kecelakaan itu, tapi bukan penyebabnya. Oh, bukan penyebab. Bukan penyebabnya. Tapi yang menghuni sini banyak yang dari kecelakaan itu dia ada di sini. Menurut kesaksian warga, wilayah Cadas Pangeran sering dijadikan tempat pembuangan mayat. Terbanyak tahun 80-an saat penembakan misterius atau Petrus di masa Orde Baru. Kalau yang aku lihat sih, emang benar. Dari sekitar tahun 80-an sampai sekarang, itu tuh sini masih jadi tempat buat buang mayat sampai sekarang. Banyak banget, dan mereka yang ada di sini, kebanyakan dari ujung sana sampai sini, itu dominan cewek-cewek. Tuh sebelah sana tuh, semua cewek-cewek yang dibuang di sini. Bahwa yang datang mengontrol jalan pada tahun 1809 itu bukanlah Daendels, tapi stafnya. Banyak cerita yang telah saya dapatkan di Cadas Pangeran. Mulai dari penampakan misterius hingga keberadaan situs peninggalan Belanda. Belanda banyak memainkan peran dalam pembangunan Jalan Cadas Pangeran sebagai bagian dari Jalan Daendels yang membentang sepanjang Anyer Panarukan. Jalan Cadas Pangeran itu sebetulnya merupakan bagian dari Grote Postweg, Jalan Raya Pos.
ya, jalan raya pos yang dibangun oleh Daendels. Sebagaimana kita ketahui bahwa Daendels itu datang ke Nusantara ini pada bulan Januari tahun 1808, ya, dengan maksud apa? Dia ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda, ya, untuk apa? Untuk membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Untuk apa? Yaitu untuk menghadapi serbuan Inggris. Nah, jadi begitu bertemu, Pangeran Cornel menyodorkan tangan kirinya untuk bersalaman, sementara tangan kanannya memegang hulu keris. Maksudnya siap-siap kalau ini mengeluarkan pistol, dia mengeluarkan keris, begitu kan? Ada sebuah penelitian, disertasi dari Profesor Dr. Djoko Marihandono, itu menemukan surat-surat bahwa yang datang mengontrol jalan pada tahun 1809 itu bukanlah Daendels, tapi stafnya. Maka ketika Belanda kewalahan menghadapi berbagai kegiatan pemberontakan waktu itu atau gerakan pengacauan, Belanda merasa kewalahan, maka kemudian diangkatlah Bupati Sumedang, Pangeran Kusumedinata sebagai kolonel dalam ketentara. Pada waktu itu saya membuat sendal dulu yang terbuat dari kulit. Kata Om Ahmad bahwa pada waktu itu kemungkinan Pangeran Cornel itu memakai sepatu. Terpaksa waktu sudah dipasang di lokasi di Cadas Pangeran, sendal itu saya robah. Dan saya memahat lagi kakinya, dan pada waktu itu juga kaki saya terasa panas seperti dibakar. Kemudian saya berhenti, kemudian diganti oleh orang lain, oleh pembantu memahat kaki itu, karena kalau mau dirubah dari sendal jadi sepatu kan harus dipahat lagi. Ternyata pembantu saya juga mengalami sakit yang sama, panas kakinya. Dari Pak Jaltim, saya tahu ternyata patung yang sekarang ada bukan patung yang asli. Patung asli telah diganti dengan replika. Ingin melihat bentuk patung asli, kami pun menuju kampus Universitas Winaya Mukti Jatinangor Sumedang, tempat di mana patung itu disimpan. Mau pegang takut. Ini isinya apa yang ini? Ini dari penghuni, bukan aslinya, ini penghuni di sekitar sini. Jadi dia buat apa ya? Buat transit gitu loh. Keluar masuk beda-beda dan ganggu. Kalau yang belakang aku ini narik terus, panas dari tadi. Mitos dan sejarah Cadas Pangeran terungkap satu persatu. Latar belakang kerja paksa saat pembangunan jalan, lokalisasi, dan tempat pembuangan mayat menjadi catatan kelam Cadas Pangeran. Sejarah kelam itu diyakini turut berperan menjadikan Cadas Pangeran sebagai tempat angker.